Ini ada 3 jam pelajaran yang nanti ada 2 tahap. Yang pertama berkaitan dengan inti dan yang kedua nanti berkaitan dengan kekhususan yang insya Allah disampaikan oleh teman-teman. Untuk cakupan sosialisasi Bapak Ibu, ada reformasi sistem akreditasi sekolah madrasah yang pertama. Yang kedua kebijakan akreditasi sekolah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Yang ketiga instrumen akreditasi, yang keempat mekanisme akreditasi, dan yang kelima adalah visitasi daring. Kemudian yang berkaitan dengan reformasi akreditasi, Bapak Ibu, dalam perjalanan kita yang dulu ada instrumen 2014, kemudian dilanjutkan dengan instrumen 2017, yang kita tahu bahwasanya banyak sekali butir-butir yang harus diselesaikan secara fisik, secara administrasi. Nah, dengan perkembangan itu dari BAN berkeinginan supaya penilaian yang sifatnya administrasi terus-menerus itu dikembangkan ke arah penilaian yang sifatnya kinerja. Maka muncullah ISP 2020 sekarang ini. Kemudian ada beberapa masalah ini yang terkait dengan akreditasi yang ada. Dari instrumen-instrumen yang kita ketahui bersama yang dulu, yang selalu diarahkan kepada administrasi, ternyata di dalam kinerja, katakan praktek di lapangan itu sering terjadi jomplang gitu kan, Artinya sekolah madrasah masih menitik beratkan pada administrasinya daripada refleksi isi dari administrasi tadi. Maka ada kecenderungan, ada kegigihan tersendiri ketika akreditasi itu ada, akreditasi itu akan diadakan. Jadi kesannya sekolah madrasah itu gigihnya di situ. Setelah itu ya selesai. Gitu. Nah, untuk itu seiring dengan perkembangan intelektual, perkembangan pengetahuan dan keinginan bersama dalam dunia pendidikan, dikembangkanlah ISP ini menjadi penilaian baik administrasi maupun kerja di lapangan atau refleksi daripada administrasi tadi. Kemudian Bapak Ibu, sistem akreditasi 2020 masa berlakunya masih 5 tahun. Hanya yang perlu kita pahamkan adalah kapan sekolah madrasah itu diakreditasi lagi, kapan itu waktunya. Yang pertama atas permintaan dari sekolah dan madrasah yang bersangkutan ketika merasa dalam penilaian evaluasi dirinya setiap tahunnya itu madrasah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Biasanya kalau mundur tuh nggak pengen dinilai, tapi kalau yang maju pengen dinilai. Biasanya begitu. Jadi yang pertama itu, kedepannya nanti sekolah madrasah itu akan dinilai ketika madrasah memohon pada BAN untuk diakreditasi. Ketika madrasah meyakini bahwa sekolahnya itu naik gitu nilainya. Maka dari itu, Bapak Ibu,
Jalan satunya untuk mengetahui itu evaluasi diri tiap tahun harus ada. Untuk mengetahuinya hal ini. Apalagi sekarang yang dari madrasah itu ada tuntutan, kemudian di Dikes juga begitu. Ada tuntutan, tiap tahun sekarang EDM itu sebagai salah satu syarat untuk nanti memunculkan semacam bantuan dan anggaran berikutnya. Di EDM terkait dengan RKM-nya nanti. Itu kalau di madrasah. Mulai tahun 2021 hal itu sudah dijalankan. Kemudian yang kedua, atas dasar laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja. Ketika masyarakat memilih bahwa sekolah madrasah kita mengalami penurunan dan masyarakat melaporkan kepada BAN, maka dari pihak BAN untuk bisa menilai kembali atau mengakreditasi kembali keberadaan sekolah dan yang ketiga, warning dari sistem monitoring dashboard telah terjadi penurunan kinerja. Jadi Bapak Ibu setiap tahun ini kelihatannya ya nanti ya sistem ini akan bekerja menilai apakah evaluasi diri sekolah madrasah itu mengalami penurunan atau kenaikan. Ketika turun juga dari BAN akan mengakreditasi, ketika naik juga dari BAN akan mengakreditasi selama rentang waktu 5 tahun. Artinya apa? Setiap tahun sistem ini, monitoring dashboard ini yang dipunya oleh BAN itu selalu memonitoring apa namanya itu 8 standar yang dikembangkan oleh sekolah dan madrasah ya. Sama di aku pengumpulan nilai. Kemudian Bapak Ibu, ini kebijakan tadi rapor. Sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Saya berlanjut ke konsep dasar instrumen satuan pendidikan akreditasi berbasis kinerja. Mohon maaf ini Bapak, ini tidak saya besarkan ini ya. Kalau saya besarkan tidak bisa ngotak-ngatik melanjutkan nanti. Kecil tidak apa-apa nih. Bisa terbaca nih Bapak Ibu ya. Bapak Mesinah bisa terbaca ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu ini kerangka pikir dari IASE yang dipunya BAN sekarang atau yang harus kita kembangkan di sekolah dan madrasah. Sebenarnya bukan berarti dengan ISP yang baru yang terkait dengan 4 komponen itu kemudian meniadakan 4 komponen yang lain itu tidak, Bapak Ibu. Jadi yang compliance based ini akan ditangani, itu Bapak Ibu akan memasukkan data-datanya itu melalui EMIS dan Dapodik yang terkait dengan kurikulum, kemudian penilaian, sapras, dan pembiayaan. Ini ada di data sekundernya. Jadi secara otomatis nanti Bapak Ibu ketika sekolah dan madrasah itu mengisi emisnya dengan sempurna, nanti akan bisa ditarik data-data yang terkait dengan 4 komponen yang ada di bawah ini. Nah, sedangkan bentuk kinerjanya atau actionnya itu akan bisa dilihat pada manajemen sekolah, mutu guru, proses pembelajaran, dan keputusan. Endingnya adalah di mutu lulusan. Endingnya di situ. Nah, dari mutu lulusan itu akan bisa ditangkap bagaimana refleksi proses pembelajarannya, bagaimana SDM mutunya, dan bagaimana manajemen sekolah yang dikembangkan oleh kepala sekolah dan madrasah. Untuk itu Bapak Ibu, karena yang dilihat nanti dari asesor itu adalah selain administrasi ini
akan melihat bentuk eksplorasi dari sebuah administrasi, monggo yang ada di atas itu untuk bisa dimaksimalkan. Nah, yang dilihat nanti ada di sana. Bukan berarti meniadakan administrasi itu tidak. Tapi tetap dari refleksi itu berpatokan pada administrasi yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu kembangkan. Kemudian penekanan diberikan kepada kinerja tadi sudah, dan kinerja satuan pendidikan difokuskan pada 4 komponen utama. Ini yang dinilai dari asesor tadi Bapak Ibu, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah atau madrasah yang efektif dan efisien. Penilaian akreditasi itu untuk keempat komponen kinerja tersebut menggunakan teknik ini Bapak Ibu. Ada 4 penilaian yang nanti dilakukan oleh para asesor. Yang pertama adalah melihat dokumen yang Bapak Ibu punya, cara administrasinya. Yang kedua, observasi, melihat lingkungan, seperti apa praktek dalam bentuk aturan yang Bapak Ibu programkan, yang Bapak Ibu buat, bentuknya seperti apa di lapangan. Nanti akan dipantau, akan dilihat oleh Bapak Ibu asesor. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Untuk menguatkan dokumen dan menguatkan hasil observasi, para asesor akan mewawancarai terutama Bapak Kepala Madrasahnya, Bapak Kepala Sekolahnya, wakilnya, siswa, kemudian komite, tokoh masyarakat, perwakilan orang tua. Nah, monggo nanti semua yang ada di IASP itu yang kaitan dengan wawancara, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah untuk menyiapkan supaya nanti bisa mensinkronkan antara apa yang didapat asesor ditelaah dokumen dengan wawancaranya itu, dengan Bapak Ibu yang siapkan tadi. Yang keempat adalah angket. Angket ini berkaitan dengan butir keempat kelihatannya Bapak Ibu. Siswa nanti yang diminta untuk mengisi angket itu ya. Untuk disiapkan sebelumnya siswa untuk bisa memberikan jawaban di angket itu tadi nanti. Yang keempat adalah untuk pemenuhan prasyarat menggunakan data yang bersumber dari Dapodik, MS dan MP, Ingatan Mutu Pendidikan. Jadi ini yang dinilai dari sistem monitoring itu tadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada komponen dan subkomponen IASP 2020. Secara umum butir inti kita itu punya 35 butir secara umum. Nah, untuk yang kelulusannya nanti bisa menyesuaikan yang ada di IASP yang ada nanti bisa kita lihat ya. Hanya untuk siang ini Bapak Ibu dari BAN belum bisa untuk memberikan grafnya, hanya bisa untuk memberikan hasil telaah dari kami yang ada di BAN. Komponen yang nanti dinilai tadi ada 4 komponen. Yang pertama adalah mutu lulusan, kemudian mutu proses pembelajaran, yang ketiga mutu guru, dan yang keempat adalah manajemen sekolah. Dari mutu lulusan itu ada subkomponen yang terkait dengan karakter siswa, komponen kompetensi siswa,
kepuasan pemangku kepentingan. Kemudian jumlah butirnya itu ada 10-11 ya untuk mutu lulusannya itu ya. 11 itu untuk butir intinya. Untuk butir kelulusannya di SD, di mutu lulusan tidak ada, di SMK dan MAK itu ada, di kompetensi siswa ada 1, dan kepuasan pemangku kepentingan ada 1. Di SDLB ini Pak Anwar ada, ini dari Tenggarong saya lihat tadi Pak Anwar ada itu ya. Ada kompetensi siswa itu SDLB yang kekhususan ada 1. Kemudian dilanjutkan di proses pembelajaran terkait dengan kualitas pembelajaran di kelas, iklim belajar di kelas, pemanfaatan sarana dan prasarana, mutu guru, kompetensi gurunya, pengembangan profesi guru, inovasi, kreativitas guru. Silahkan nanti Bapak Ibu dilihat sendiri nanti, insya Allah dikasihkan materinya ini. Nah ini Bapak Ibu yang agak banyak ini terkait dengan manajemen sekolah dan madrasah. Tugas dari Bapak Ibu Kepala Madrasah. Pencapaian visi dan misi komponennya, kompetensi kepala sekolah daring madrasah, kepemimpinan kepala sekolah madrasah, gaya sekolah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kesiswaan, penjaminan mutu internal. Kalau kita sikapi ini Bapak Ibu tentunya tidak ada perbedaan sih sebenarnya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh sekolah. Semuanya sudah ada. Tinggal nanti untuk memilah-milahkan. Karena hari ini dari tim IT juga memberikan jam yang khusus banyak, yang cukup banyak untuk menjadikan IASP yang di sispenanya. Mudah-mudahan nanti hari ini sudah jadi ya untuk sispenanya ya. Syukur Bapak Ibu pagi hari ini sudah menyiapkan dari administrasi yang diinginkan yang akan diupload. Pada dasarnya sudah sama dengan yang dulu untuk administrasinya, tidak ada perbedaan. Tinggal nanti memasukkan saja. Sampai dimasukkan sampai centang. Kemudian Bapak Ibu ini mekanisme akreditasi tadi yang disampaikan oleh Pak sini. Terus nanti yang kita sudah sampai pada posisi sosialisasi IASP hari ini ya di sini. Kemudian nanti akan dilanjutkan asesmen kecukupan sasaran akreditasi yang ini bisa dilihat di dapodik kita atau di emis kita nanti yang dimasukkan ya, yang diupload oleh Bapak Ibu sekalian, sampai nanti di ujungnya adalah penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi yang Bapak Ibu bisa melihat nanti ada di Sispena ya, di Sispena. Nah yang terpenting ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan, ketika akreditasi itu sudah diumumkan, oleh Tuhan, bagi sekolah madrasah yang masih merasa tidak nyaman, yang tidak rela untuk mendapatkan nilai yang diberikan oleh Tuhan, Bapak Ibu dikasih waktu 14 hari dari tanggal terbit akreditasi tadi itu untuk komplain kepada Tuhan, untuk minta ditinjau ulang dari hasil keputusan BAN yang terkait dengan nilai akreditasi. Bapak Ibu dikasih waktu 14 hari itu. Nah, selama 14 hari itu kalau tidak dimanfaatkan atau tidak ada dari sekolah dan madrasah yang menyampaikan komplain,
maka keputusan PAN dianggap sudah final. Nah, monggo nanti Bapak Ibu kalau ada nilai yang kurang pas, syukur-syukur pas semua atau melebihi pas gitu ya. Keinginan kita kalau bisa kan melebihi pas gitu. Oke, kita Ya, lanjut tapi Bapak itu Ibu. kan ada SD-nya. Metode pengumpulan Yang SMA aja. informasi. Yang SMK di delete atau di blok dulu. Dari butir 1 itu bisa diambil nanti dari observasinya, dari dokumen, telaah dokumen, dan wawancara. Butir 2, observasi, dokumen, wawancara. Kalau kita bisa simpulkan Bapak Ibu, kalau kita bisa simpulkan, dari 35 butir itu hampir semua wawancara, atau malah semuanya ini ya, semuanya ada wawancara. Untuk pengumpulan dokumen itu di butir 17, kemudian di butir 15 yang tidak ada. Nah, artinya monggo nanti dari Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk melayani asesor. Dikit-dikit ditanyakan begitu ya. Jangan, tidak merasa bosan. Saya berharap tidak bosan untuk memberikan informasi kepada asesor yang datang, supaya nilai itu betul-betul sesuai dengan yang ada, sesuai dengan potret. Nilai yang diberikan oleh asesor itu sesuai dengan potretnya. Itu harapan dari PAN. Kemudian ini yang kekhususan ya, kekhususan juga sama. Semua di situ ada dokumen fisik Ya. dan ada Aku di ruang ini, wawancara. ruang Observasinya sekretariat. sebagian dari butir-butir itu tadi. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk naik aja, ke sampai naik aja. visitasi daring ya. Karena zamannya ini zaman daring, memang kondisinya belum Motornya ada toh? memungkinkan untuk itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan mulai tahun Ada, depan, itu Januari tidak itu di samping sudah WC kita motornya bisa ada tadi. mengadakan Berarti tatap muka, nggih. Mudah-mudahan. Kalau saya lihat kok Iya, di kebun atas. akhir-akhir ini sudah mulai ada yang tatap muka ini ya, seperti tadi Bu Rita itu ada Iya, kan? tatap muka, kegiatan Dignas Ukar, Pak Budi yang masih daring. Oke, Bapak Ibu, visitasi daring adalah kunjungan ke satuan pendidikan yang dilakukan oleh asesor guna mengumpulkan data untuk keperluan peningkatan kelayakan satuan pendidikan melalui tatap muka virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan akreditasi. Bapak Ibu, ini nanti sering kita gunakan sebagai diskusi bersama bagaimana cara dari asesor yang mau berkunjung dan apa saja yang perlu disiapkan di sekolah gitu ya, karena jaraknya dekat tapi jauh tapi dekat gitu ya. Mungkin nanti kita diskusikan dengan prinsip visitasi efektif, efisien, objektif dan mandiri. Kalau dalam bahasa yang singkatnya ya efektif dan efisien, yang penting mendapatkan hasil yang nyata, nah, gitu aja. Mudahnya begitu ya. Ambil Tidak usah bertele-tele, yang penting apa adanya itulah yang dipotret. Penting. Tujuan visitasi Bapak Ibu, data yang ingin diperoleh setelah dokumennya, observasi, wawancara dan angket. Kemudian verifikasinya mengecek kesesuaian asas bukti-bukti kinerja. Ini nanti kinerja dari asesor. Nah, untuk itu sebelumnya ini juga saran ya, untuk sebelumnya untuk sekolah dan madrasah sebelum didatangi asesor
sebelum didatangi asesor, monggo divalidkan dulu, semacam ada evaluasi diri dulu terhadap apa yang kita punya. Kalau perlu ada asesor produk sekolah yang nanti akan meyakinkan keberadaan atau sudah sampai level mana kira-kira nilai 8 standar yang kita punya. Memastikan kebenaran atas bukti-bukti kinerjanya dan meminta penjelasan klarifikasi atas bukti-bukti kinerja ini wawancaranya. Kemudian professional judgment, memberikan penilaian kerja untuk penentuan kelayakan satuan pendidikan dengan tepat dan memberikan rekomendasi. Jadi setelah akreditasi nanti selesai, Bapak Ibu diberikan semacam saran ya, kalau saya mengartikan saran untuk rekomendasi ini ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, pemangku kepentingan. Malah sampean mau bengi diajak ngomong ya malah enggak juga. Visitasi daring sebelum, saat visitasi dan setelah visitasi. Sebelum visitasi, ini yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu selaku kepala madrasah dan kepala sekolah. Yang disiapkan sekolah lagi. Yang pertama mengisi data isian akreditasi dia dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan akreditasi. Bagaimana yang sudah dipesankan oleh Pak Wawan bagian IT, sama siapa? Bapak Ibu kalau untuk menyiapkan diskusi, diajak bertanya, data-data yang nanti sekalian diupload. Ya selesai sore nanti selesai juga untuk penanya. Dianya sudah selesai. Yang kedua, menyiapkan personal yang akan memberikan data informasi kepada asesor. Tadi siapa yang tanggung jawab pada dokumennya, pengumpulan dokumennya, siapa yang bertanggung jawab untuk diwawancarai. Gitu. Makanya. Siapa yang nanti mengantarkan untuk observasi menunjukkannya, untuk disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, mengunggah informasi tentang profil dan kondisi satuan pendidikan melalui website dan atau media sosial milik satuan pendidikan yang akan divisitasi. Menyiapkan fasilitas jaringan internet untuk nanti bagi Bapak Ibu yang belum ada fasilitas internetnya untuk bisa dikondisikan supaya perjalanan daring nanti bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, menyiapkan bukti-bukti kinerja untuk disajikan bila asesor memerlukan saat penggalian data. Memastikan seluruh dokumen baik fisik maupun digital telah disiapkan, memenuhi semua ketentuan, artinya apa yang diperlukan untuk akreditasi, monggo dicek semaksimal mungkin untuk menjadi kesempurnaan dalam kesiapan. Saat visitasi, kegiatan yang perlu dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah Madrasah memberikan salam pembuka, ucapan selamat datang kepada asesor. Tidak perlu ditulis dengan tulisan yang besar-besar, selamat datang yang mulia asesor, tidak usah. Cukup saja dimonggoke dengan jempol, monggo Pak lah gitu ya. Tidak usah ditulis besar-besar. Mikrofon nih Pak. Mati. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf nih Bapak Ibu nggih. Silang Pak Den. Disilang Pak Den. Itu kedengaran Pak Den. Silang. Ya, terima kasih. Yang kedua, kepala sekolah memperkenalkan guru dan tenaga kependidikan yang ikut hadir dalam room meeting pada asesor. Yang ketiga, asesor memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kunjungan selaku tamu, tidak mendahului. Yang keempat, pihak sekolah mempresentasikan profil sekolah dan rencana pengembangan sekolah. Siapkan Bapak Ibu kalau memang perlu nanti dilihat oleh asesor.
Yang kelima, asesor bertanya atau meminta penjelasan sepenuhnya terkait dengan proses sekolah. Ini wawancaranya itu ya, wawancaranya. Jadi disampaikan lagi. Intinya apa yang kita berikan gambaran kepada asesor, itulah nanti sebagai landasan di dalam penilaian seorang asesor ya. Salah satu untuk dasar. Sebelum penggalian data ini, pastikan asesor telah mendapat link room. Nanti akan diatur oleh pihak BAN. Pastikan tidak ada responden lain yang ada di ruang meeting. Jadi ada yang ada hanya asesor dengan siapa yang dihadapi, yang disiapkan oleh sekolah. Tidak ada gangguan ya. Seperti ini, ketika nanti asesor itu meminta pendapat dari siswa, mohon Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah tidak ada di situ. Supaya tidak ada kesan nanti dalam wawancara itu anak itu tengok-tengok, tidak menghadap si asesor tapi menghadap ke kanan ke kiri. Ya, itu kan nanti penilaiannya akan lain ya. Jadi yang muncul biar inisiatif tersendiri dari siswanya. Kan jawaban dari Bapak Ibu guru yang ada di samping-sampingnya. Kemudian observasi juga tadi sudah angket dan wawancara kepada kepala sekolah dan dunia apa ya, dunia usaha ya. Dunia apa itu Bapak Ibu itu? Wah, apa itu? Dunia usaha, dunia industri. Oh iya. Dunia usaha dan dunia industri. Wah, ini gara-gara latar belakangnya bukan pengusaha ya begini. SMK itu Pak. Oh, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Observasi baik dilakukan karena ini daring ya, nanti diminta paling gambaran ke Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa menampilkan videonya? Apa nanti ya yang observasinya ini? Ini salah satu contoh dari observasi Bapak Ibu. Kepatuhan terhadap tata tertib sekolah ya. Ini terkait dengan SMK ini ya. Kepatuhan terhadap tata tertib di dalam ruangan, kelas, laboratorium, bengkel, workshop. Ini monggo nanti bagaimana kondisi di lapangan, kalau bisa divideokan, yang ditunjukkan juga aturan-aturannya kalau ada, kalau tidak ada berarti penilaiannya yang mungkin kurang ya. Observasinya melalui video teh masalahnya. Kemudian telaah dokumen sudah siapkan dari semua dokumen yang diinginkan oleh asesor, yang diinginkan oleh IASP itu, sehingga mampu meyakinkan asesor untuk memberikan adjustment-nya untuk penilaiannya. Syukur-syukur, ini syukur-syukur. Nggak ada. Ada Motornya ada. apa namanya ya, yang diinginkan sekolah juga sama dengan yang diinginkan oleh asesor. Apa? Kan sekolah sudah mengatakan A, yakin A, asesor ya Goblok kok. yakinkan pada asesor bahwa itu A gitu. Gitu. Satu Tugas-tugas kok sekolah. jadi satu. Itu pun yang dilihat dari apa yang Nggak diangkat. Di telepon nggak diangkat. yang kita sajikan ya, dokumen kita sajikan dengan apa yang keadaan lapangan yang sebenarnya. Sebentar. Ini sudah, kemudian wawancara sudah. Bapak Ibu, ini salah satu contoh wawancara ya, yang apakah lulusan tahun terakhir mendapat sertifikat kompetensi sesuai komponen keahlian yang SMK-nya.
Kalau SD, SMP, SMA itu sama kelihatannya ya untuk apa namanya untuk wawancaranya. Yang agak lain ini di SMK. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Angket. Di sampean dicari Pak Muklis ini. Angket ini nanti ayammu tadi mati. saya ceritakan Ya wong jago kok jadekno sak kurung. akan disebar ke anak-anak kita. Anak-anak kita berapa yang perlu kita siapkan? Semakin banyak semakin baik. Nah, suara banyak itu akan menentukan kebenaran dari sebuah jawaban ya. Enggak kalau Suara ada yang motor terbanyak. yo. Semakin banyak semakin baik. Coba sampean telepon lagi. Dan ini nanti disebarkan lewat link dan anak-anak Pulsa aku habis. menilai melalui Android-nya bisa dilihat itu. Setelah visitasi ini Bapak Ibu, setelah visitasi temu akhir, setelah asesor selesai menilai semuanya dan mendapatkan gambaran berkaitan dengan keadaan sekolah madrasah Bapak Ibu, Akreditasi. nanti asesor akan pasti satu menyampaikan gambaran umum dan singkat ya, gambaran umumnya seperti apa. Yang paling akhir adalah memberikan saran tadi. Kalau yang terima kasih ini pasti deh ya. Respon klarifikasi. Ini yang terpenting di sini, yang kita minta di sini ada di saran atau rekomendasi. Yang 40% ke bawah. Bagaimanapun juga kalau kita menilai diri saya sendiri, diri kita sendiri ini kan yang kelihatan yang bagus-bagus ya. Tapi kalau yang melihat itu orang lain, yang melihat itu tim penilai, insya Allah akan kelihatan kurangnya di mana. Nah, yang kita minta, yang disampaikan nanti, yang disampaikan oleh asesor adalah kurangnya kita di mana. Maka berupa saran-saran itu. Gitu aja. Nanti kalau sudah sampai sini, temui guru-guru itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu ditemu akhir ada tindak lanjut rekomendasi, kesan-pesan dan jangan lupa kartu kendalinya untuk Sudah langsung diisi ya. grup. Kartu kendali ini Tapi menjelaskan nggak muncul. Saya suruh download akses sudah jam 8 action malam. asesor di sekolah Bapak Ibu itu seperti apa? Iya. Iya. Download kemarin sudah tak Seperti ambil apa? jam 8 Monggo malam nggak ada masuk. dikatakan yang sebenarnya saja. Kalau memang asesor di sini itu hanya 2 jam, ya dikatakan 2 jam saja. Padahal jatah untuk Iya, jam 12. kerjanya ada Jam 12 sampai jam 1. 2 hari, 1 hari 5 jam misalnya. 1 hari 5. Kalau memang di situ hanya sebentar ya disampaikannya sebentar Ada saja. Gitu. agama, ada Jadi untuk visitasi nanti tetap jalan 2 enggak, hari, di grup saya 1 cuma harinya saya aja. 5 jam. Kan ada tulisannya judulnya kan ada. Kalau tidak berubah aturannya lah ya. Monggo keadaan asesor yang ada disampaikan apa adanya. Tidak usah takut-takut. Iya, makanya aku Karena sampai tidak akan mengurangi mengintervensi nilai yang Bapak Ibu nyatanya ada. Coba buktinya absennya mana? Linknya suruh ngirim, coba link. Kemudian Bapak Ibu, ini mohon ini. Ya enggak, Ini nanti mohon saya dari dulu kalau sana Bapak memang Ibu absen lewat link kepala mana. sekolah, kondisi ini Coba linknya kirim tidak ke ada saya. lagi ya. Merasa kadang-kadang begini ya, namanya lagu-lagu timur itu kalau mau ada tamu semuanya disajikan. Yang bagus disajikan, menghormati tamu. Namun kondisi ini tidak terjadi lagi. Ada pengalungan bunga, melati, ya, itu tidak usah ya. Kemudian ada penulisan selamat datang tim asesor dari BAN, tidak usah ada lagi, tidak perlu itu, tidak perlu. Karena yang diinginkan bukan itu. Di sambutan-sambutan yang seperti pejabat datang itu monggo tidak usah dilakukan lagi lah ya. Kita sama-sama Spanduk itu tidak boleh. sebagai Spanduk tidak boleh. tim pengembang pendidikan ya, Pokoknya yang apa nggak ada adanya apa-apa. saja lah nggih. Yang kedua ya seperti ini lagi Bapak Ibu, ini juga nggak usah disambut
asesor kita nggak usah disambut seperti ini. Tari-tarian nggak usah ya. Cukup nanti tari-tarian ini disimpan sebagai bahan bukti kegiatan yang bisa ditunjukkan lewat apa namanya ya, lewat filenya. Kalau ini daring, tahun depan itu tatap muka ya tidak usah lah ini. Kenapa masih ada terus seperti ini? Kenapa? Ini yang muncul ya. Para kepala madrasah sekolah yang sekolahnya akan diakreditasi di satu daerah berkumpul sebelum pelaksanaan akreditasi bersama asesor dan KPA. Ini juga tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Sendiri. Jadi mohon saya informasikan begini. Asesor kita yang nanti berkunjung ke tempat Bapak Ibu itu sudah dijamin dari BAN selama kegiatan 2 harinya. Jadi kalau toh nanti ada komunikasi, paling komunikasi tanggal berapa kesepakatannya mau diakreditasi sekolah. Dari rentang waktu yang sudah disiapkan oleh BAN, paling menentukan hari. Tidak usah dijemput kalau tatap muka, karena ini tidak tatap muka ya nggak usah dijemput begitu ya. Tatap muka pun juga nggak boleh dijemput, di mana keberadaan. Akan jalan dengan sendirinya ya. Jadi sudah ada buku yang disiapkan oleh BAN untuk asesornya gitu. Yang kedua ini juga nggak boleh Bapak Ibu, pengumpulan dana dilakukan oleh para kepala sekolah yang akan diakreditasi guna memberikan layanan untuk asesor. Makan-makan. Gimana kalau nanti asesornya selesai itu makan-makan, kasih makan yang lezat begitu kan? Tidak usah. Yang apa adanya saja lah ya, apa adanya. Minuman, aqua. Minuman kalau nggak ada aqua ya nggak usah aqua, pakai air hangat udah cukup. Oke. Supaya tidak kehausan. Kode etik sekolah dan madrasah menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas dengan memberikan keterangan data informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang menyebabkan tidak objektif hasil akreditasi. Yang kedua, menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif sama kan satu janji-janji itu yang nggak usah ya dengan tidak memberi uang, barang dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi sekolah madrasah yang akan berdampak pada objektivitas hasil, mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana bersahabat karena kita teman, sahabat saja, mematuhi aturan dan berlaku bagi sekolah madrasah yang tersedia, menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi, ini yang terpenting nih, sanksi. Setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah madrasah akan ditentukan sanksinya oleh BAN SM berdasarkan laporan data informasi dan hasil kajian. Yang kedua, sanksi terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah madrasah yang melanggar kode etik. Nah, ini yang terkait dengan penjelasan ini kebijakan harus dipahami betul ini. Atau aturan main dari visitasi daring yang akan dilakukan oleh ini kan praktek BAN. ya. Aturan-aturan ini yang harus. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, apa? Bu Hamsinah bisa menyampaikan ini nggih, bisa menyampaikan apa yang butir-butirnya nggih. Oke. Oke, untuk butir inti Bapak Ibu insya Allah disampaikan oleh Bu Hamsinah. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Suwito atas pemaparan materinya. Saya menambahkan tentang draft ESP khusus untuk jenjang SD Pak Suwito. Jadi
satu butir dibahas apa saja isi dari ISP itu, tapi untuk jenjang SD kemarin telah dirangkum. Terima kasih Pak Suwito. Saya izin share dulu.